Ya, saya selalu bilang, Alkitabmu itu palsu. Saya berpikir begini, Romo, kalau dia bertanya kepada saya, ya, kalau Anda katakan itu palsu, lalu yang asli mana, bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan? TB1, ini TB2. Ya, sama-sama 2 tawarik. Oke. Baca. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Yang di TB1 berapa? 42. Nah, TB1 Ahazia berusia 42 tahun, TB2 Ahazia di 2 Tawarik 22 ayat 2, 22 tahun. Direvisi. Yang rubah saudara-saudara. setan mana? Pertanyaan saya. Ternyata di LAI ada setan ya? Lah kan menurut standarnya Melato, Yang merubah itu yang merubah-rubah firman Tuhan, anak setan. anak setan. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang don ditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Lah ini dua Bible yang berbeda, tapi penerbitnya sama, percetakannya sama, beda tahun, ayatnya bisa beda. Oke, Lah kita berarti foto. itu yang rubah anak setan mana? Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dua pendeta, yaitu pendeta Rusli Monoarfa dan pendeta Daniel Biantoro, mencoba tampil sebagai pembela kitab suci mereka, tiba-tiba tuduhan pun dilempar. Umat Islam suka sekali menuduh Bible dipalsukan. Seakan-akan umat Islamlah yang pertama kali mengangkat isu ini. Lucunya, kalau kita mau jujur, justru para teolog Kristen sendiri dari dulu sampai sekarang sudah rame-rame menulis bahwa ada banyak ayat yang berbeda versi, tambahan manuskrip, bahkan tidak otentik di dalam Bible. Jadi siapa sebenarnya yang bilang Bible dipalsukan? Jangan-jangan umat Islam cuma mengutip pengakuan dari para ahli Kristen sendiri. Ironisnya, dua pendeta ini sibuk menuding keluar, padahal jemaat mereka sendiri sudah lama gelisah dengan catatan di dalam Bible yang berbunyi bagian ini tidak terdapat dalam naskah kuno. Singkat kata, pendeta Rusli Monoarfa dan pendeta Daniel Biantoro seakan-akan sedang berdiri di depan cermin, tetapi malah menunjuk bayangan orang lain. Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya, pendeta Muhammad Rusli Monoarfa. Dan saya masih bersama dengan Romo Daniel, dan kita akan membahas mengenai hal yang menarik, tuduhan sepihak dari RT 06 bahwa Alkitab yang ada hari ini adalah palsu. Nah, kita akan minta penjelasan daripada Romo, dan saya percaya Romo punya manuskrip yang bisa diperlihatkan ya. Oke, tidak lama-lama lagi kita akan segera ke Romo. Salam Romo. Shalom. Ya, kita akan berbicara soal ini tuduhan dari RT 06 itu. Saya sini RT 02. Dari dulu sampai hari ini dan mungkin sampai selama-lamanya. Ya, tuduhannya hanya satu, yaitu Alkitab hari ini palsu. Ya, saya dulu begini Romo, saya ceritakan sedikit. Saya itu punya alasan untuk baca Alkitab. Salah satunya adalah, ya jadi gini, saya berani baca Alkitab, saya kumpulkan keberanian dan saya menemukan tiga alasan, dan salah satu alasan adalah rukun iman yang ketiga, percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Nah, kami disuruh percaya dan tidak dianjurkan untuk membaca. Opini yang dibentuk oleh pihak RT 6 itu bahwa jangan baca Alkitab, hari ini Alkitab ini palsu. Malah mereka mengejek dengan kata bibela, biblela, segala macam. Pokoknya katanya itu kalimat itu nggak enak. Nah, makanya saya dulu juga selalu berkata kepada teman saya namanya Semi Dangawa, anak seorang pendeta gereja sidang jemaat Allah, satu kelas dengan saya selalu bilang, Alkitabmu itu palsu. Saya berpikir begini Romo, kalau dia bertanya kepada saya, ya, kalau Anda katakan itu palsu, lalu yang asli mana, bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan. Nah, bagaimana menurut Romo nih? Pasti Romo punya bukti-bukti otentik nih. Silakan Romo. Pertama-tama, sebelum kita membahas, saya sebagai orang Kristen, saya lebih percaya yang dikatakan Yesus.
Oh, ini Bapak Ibu ya. Jadi lebih percaya pada apa yang Yesus katakan ketimbang RT 6 ya. Pertama, taruhlah orang tidak percaya dia Tuhan. Oke. Ya. Dia nabi saja. Oke. Kan nabi itu maksum menurut ajaran dia. Maksum artinya tidak bisa bohong dan tidak bisa salah. Maksum ya namanya. Ya. Nah, nabi yang maksum ini mengatakan di dalam Matius 24 ayat 35. Ya, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, kalau dia sendiri menjamin bahwa perkataannya tidak akan berlalu, mereka yang menuduh bahwa perkataan Yesus itu sekarang dipalsukan, berarti menuduh imannya sendiri, mengatakan nabi bohong. Cuma masalah begini, Romo ya. Jadi mereka itu katakan bahwa Taurat diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, ya. Lalu kemudian Injil itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Nah, ini bagaimana nih? Ini klaim dogmatik. Oh. Pendeta Rusli Monoarfa dan Daniel Biantoro dengan lantang menuding RT 6. Yang dimaksud RT 6 itu adalah umat Islam ya. Kalau mereka RT 17. Menuding umat Islam, katanya kalian suka bilang Bible dipalsukan, seolah-olah tuduhan itu murni lahir dari mulut umat Islam sendiri. Padahal kalau mau jujur, yang pertama kali berteriak soal adanya perubahan justru datang dari para sarjana Kristen sendiri. Fakta dari para teolog Kristen, yang pertama, Bras Metzger, ahli perjanjian baru Princeton University, dalam bukunya The Text of the New Testament, Its Transmission, Corruption, and Restoration, ia mengatakan ada ribuan varian dalam manuskrip Bible dan banyak ayat tambahan yang baru muncul abad-abad setelah Yesus. Yang kedua, Bar D. Ehrman, mantan pendeta Profesor University of North Carolina, dalam bukunya Misquoting Jesus, yang menjelaskan bagaimana penyalin kitab suci secara sadar maupun tidak sadar menambahkan, mengurangi, bahkan mengubah teks sesuai doktrin yang mereka suka. Ehrman menyebut the Bible is full of change, but intentional and accidental. Yang ketiga, catatan kaki Alkitab LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia sendiri mengakui, misalnya di dalam Markus 16 nomor 9-20 ada tulisan, bagian ini tidak terdapat dalam beberapa naskah kuno. Artinya ayat yang sering dipakai untuk meyakinkan kebangkitan Yesus itu sebenarnya diragukan keasliannya. Yang keempat, Ensiklopedia Biblika Oxford 1899 secara terang menyebut bahwa perjanjian baru penuh interpolasi alias sisipan yang tidak ada di naskah asli. Jadi kalau pendeta Rusli Monoarfa dan pendeta Daniel Biantoro menyalahkan umat Islam, itu sama saja seperti menyalahkan orang lain karena mengutip pengakuan dari kitab sejarah rumah mereka sendiri. Ironis sekali, bukan? Umat Islam hanya menyampaikan fakta yang keluar dari mulut para ahli Kristen. Kalau itu disebut tuduhan, maka para teolog Kristenlah yang pertama kali menuduh Bible telah berubah. Dan gua akan buktikan nanti di depan muka dia, dua Bible yang keluaran sama-sama LAI, ada dua ayat yang kata-katanya berbeda, yang berubah. Yang berubah itu setan mana? Nah, yang sekarang kita lihat ya. Ini terjemahan baru tahun 74. Ya. Okay. Kita lihat di 2 Raja-Raja 8 ayat 26. Tolong bacain. Ahazia Raja Yehuda. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram, anak Ahab Raja Israel, Ahazia, anak Yoram Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Oke, udah? Ya. Ingat ya, 2 Raja-Raja 8:26. Sekarang saya bukain 2 Tawarikh. Nih, 2 Tawarikh 22 ayat 2, baca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja.
dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Tadi yang di 2 Raja-Raja 826, Ahazia usianya berapa? 22. 22. Yang ini berapa? 42. Ini Alkitab terjemahan baru edisi 2. Ya, tahun berapa? 2023. Sama-sama LAI loh. Iya. Percetakan bagian Alkitab LAI. Buka yang 2 Tawarik 22 ayat 2 tadi. Yang 2 Tawarik tadi 2 Tawarik. Nah ini. Sekarang ini yang 2023 coba bandingin. Sama beda. Ini ya teman-teman ya. Biar jelas nih, sama-sama 2 Tawarik. 2 Tawarik nih. Ini TB1, ini TB2. Ya, sama-sama 2 Tawarik. Oke. Baca. Ahazia berumur 22 tahun pada waktu menjadi raja dan selama setahun ia memerintah di Yerusalem. Yang di TB1 berapa? 42. Nah, TB1 Ahazia berusia 42 tahun, TB2 Ahazia di 2 Tawarik 22 ayat 2 22 tahun. Direvisi. Yang merubah saudara-saudara. setan mana? Pertanyaan saya. Ternyata di LAI ada setan ya. Lah kan menurut standarnya Melato, Yang merubah itu yang merubah-rubah firman Tuhan anak setan. anak setan. Jangan percaya ajaran bodoh dari anak setan nama Donditan. Yang setan-setan begini harus omong terang benderang supaya anak-anak kita tahu. Pas ini setan lewat dong geser, jangan nonton. Itu maksud saya. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Kenapa kok saya punya dasar apa bilang Donditan anak setan? Karena yang suka rubah-rubah firman cuma setan. Lah ini 2 Bible yang berbeda tapi penerbitnya sama, percetakannya sama, beda tahun, ayatnya bisa beda. Oke, Lah berarti itu yang merubah anak setan mana gitu. Ketika Pendeta Rusli Monoarfa dan Pendeta Daniel Biantoro sibuk melempar tuduhan bahwa umat Islam suka mengatakan Bible telah dipalsukan, tiba-tiba mu'alaf Koh Donditan muncul membawa bukti telak versi Bible yang berbeda dengan ayat yang sudah dirubah. Nah, kalau sudah begini, siapa yang sebenarnya sedang menuduh siapa? Lebih lucunya lagi, ada pengakuan dari Pendeta Mel Atok sendiri yang mengatakan yang suka merubah-rubah firman itu adalah setan. Nah, kalau pernyataan itu betul, maka pertanyaannya adalah setan mana yang sudah merubah ayat-ayat Bible tersebut? Ironi yang pahit tetapi kocak. Ketika tuduhan dilayangkan keluar, padahal buktinya jelas-jelas ada di dalam rumah mereka sendiri. Umat Islam hanya sekedar menunjukkan fakta. Sedangkan Bible versi-versi yang beredar itulah yang saling menelanjangi. Jadi siapa yang lebih layak dituduh? Umat Islam yang hanya menunjukkan kenyataan atau editor bayangan yang entah kenapa bisa bebas merubah firman Tuhan tersebut? Kalau kata Pendeta Mel Atok itu kerjaan setan, maka silahkan dijawab sendiri. Setan mana yang sudah merubah firman Tuhan tersebut?